Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali melanjutkan hadis yang ke-23 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi. Wa bisanadil muttasil ila muallifil kitab qala, beliau mengatakan, an Abi Malikin Al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizana wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u bainas samai wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari, di mana beliau mengatakan Rasulullah bersabda, mensucikan diri dari kotoran adalah separuh keimanan. Kalimat hamdalah atau kalimat alhamdulillah itu memadai atau memenuhi timbangan amal. Kalimat tasbih dan tahmid memenuhi ruang antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi, ya. Ma bainas samai wal ard, ya betul. Salat adalah cahaya, menunaikan zakat adalah bukti kesempurnaan iman penyalurnya, sabar adalah cahaya, Al-Quran adalah penolongmu atau musuhmu. Setiap hari manusia menjual dirinya antara merdeka dari azab Allah atau menjerumuskannya dalam api neraka. Ini merupakan sebuah nasihat dari Rasulullah dan juga isinya merupakan hakikat dari segala bentuk kebaikan yang kita lakukan. Di mana di sini Rasulullah membuka tabir. Nabi mengatakan mensucikan diri dari kotoran adalah separuh keimanan. Keimanan yang sempurna itu ada dua. Yang pertama, kita bersihkan diri kita. Yang kedua, kita bersihkan diri kita. Yang kedua adalah kita sucikan diri kita. Kita bersihkan dari berbagai macam kotoran, dari berbagai macam akhlak yang tidak terpuji. Apalagi kalau sudah berbicara yang fisik, najis, hadas, itu juga termasuk bagian dari separuh keimanan. Kemudian yang satu lagi, bagian yang satunya adalah mengisi diri kita dengan kesempurnaan. Maka itulah yang disebut dengan keimanan. Makanya di saat kita membersihkan, mensucikan diri kita, maka kita telah menyempurnakan separuh daripada keimanan kita. Banyak memang hadis-hadis yang berkaitan tentang separuh keimanan ini. Secara khusus Nabi menggunakan separuh keimanan. Seperti masalah wudu, apabila kita sempurnakan wudu kita, atau orang yang menyempurnakan wudunya, sunnah rukunnya dikerjakan, maka dia telah memenuhi separuh keimanan. Itu masuk dalam hadis ini juga.
Artinya masuk dalam lingkup dari hadis ini. Kemudian Nabi mengatakan kata hamdalah di saat kita mengucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu, kita menyebut alhamdulillah itu sudah memenuhi timbangan amal kita. Saking besarnya keutamaan mengucapkan alhamdulillah. Kabar yang semacam ini tentu tidak bisa dinalar oleh kita. Ini yang mampu mengatakan demikian tentu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau yang melihat langsung bahwa satu kata alhamdulillah itu sudah memenuhi timbangan amal kita semua. Wa subhanallahi walhamdulillah. Kalimat tasbih dan kalimat tahmid alhamdulillah dan subhanallah itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Jika satu kalimat alhamdulillah itu sudah memenuhi timbangan amal, maka ditambah lagi dengan kalimat tasbih subhanallah, apalagi kalau kita bacanya 3 kali nih, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Satu saja kalimat subhanallah itu sudah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Betapa besar kalimat subhanallah itu. Tapi kemudian para ulama mengatakan lebih afdal mana zikir alhamdulillah atau subhanallah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Fathul Mubin mengatakan lebih baik atau lebih afdal kita mengucapkan alhamdulillah daripada mengucapkan subhanallah. Lebih afdal memperbanyak kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah daripada kita memperbanyak kalimat subhanallah. Kenapa? Karena alhamdulillah itu sebuah pengakuan atas kesempurnaan sifat Allah. Mengakui, menetapkan, mengakui kesempurnaan sifat Allah. Itu makna dari alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Sedangkan subhanallah itu menafikan segala macam kekurangan dari zatnya Allah. Ada sebuah kaidah yang berbunyi, menetapkan lebih baik daripada menafikan. Menetapkan kesempurnaan sifat Allah itu lebih sempurna daripada menafikan Allah dari segala macam keburukan. Makanya alhamdulillah itu lebih afdal, lebih mulia daripada ucapan subhanallah. Kalimat tasbih dan tahmid sudah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ada lagi yang dibahas oleh para ulama. Tadi disebutkan kalimat hamdalah tadi sudah disebut oleh Nabi. Sepadan atau satu kalimat alhamdulillah itu sudah mampu memenuhi timbangan amal manusia. Sekarang Nabi mengatakan lagi kalimat tasbih dan tahmid 2 kali berarti memenuhi ruang antara langit dan bumi. Sekarang kalau sudah timbangan itu penuh oleh karena kalimat alhamdulillah, maka yang memenuhi ruang bumi ini apakah alhamdulillah juga ikut di sana atau hanya subhanallah saja? Nah, di sini ulama mengatakan bahwa yang memenuhi ruang yang antara langit dan bumi itu hanya subhanallah saja. Karena kalimat alhamdulillah itu sudah memenuhi timbangan amal manusia. Ini kalau kita berbicara seperti ini tentu bagaimana besarannya tidak tahu juga. Karena Nabi yang menyampaikan itu, Nabi yang melihat secara fisik. Bahkan para ulama kemudian mengatakan terus bagaimana gambarannya kalimat alhamdulillah bisa memperberat amal timbangan kita. Bagaimana kalimat alhamdulillah ini kan tidak berbentuk fisik. Coba sayur kah ditimbang, ada fisiknya, ada timbangannya, ada beratnya. Kalau kalimat alhamdulillah bagaimana menimbangnya itu sehingga disebut mampu untuk memenuhi timbangan amal. Di sini para ulama juga mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat satu kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan itu dibuat mujassad, dibuat jasmaninya, ada bentuk fisiknya yang kemudian nanti akan memenuhi amal timbangan kita.
timbangan amal kita. Nah, itu dia. Itu yang disebut kalimat tasbih dan tahmid. Kalimat hamdalah atau tahmid memenuhi timbangan amal, sedangkan kalimat tasbih dan tahmid memenuhi ruang antara langit dan bumi. Kemudian Nabi mengatakan salat adalah cahaya, sedekah atau zakat adalah burhan. Burhan itu adalah bukti kesempurnaan iman penyalurnya. Sabar adalah cahaya. Nah, itu. Salat adalah cahaya, sabar adalah cahaya, sedekah adalah burhan, bukti bahwa penyalurnya memiliki keimanan yang sempurna. Salat disebut cahaya, sabar pun disebut cahaya oleh Nabi. Artinya Nabi itu menggambarkan bahwa memvisualisasikan bahwa salat itu seperti cahaya, sabar itu juga cahaya. Nah, di sini timbul lagi pertanyaan, apa bedanya antara salat dengan sabar? Kedua-duanya adalah cahaya. Tapi kalau kita melihat lagi bentuk kata yang digunakan oleh Nabi, di sini as-salatu nurun. Salat itu cahaya, nur. Was-sabaru dhiyaun. Sabar itu dhiya. Dhiya itu cahaya juga. Coba kita mengambil dari ayat yang lain di mana Allah berfirman, huwallazi ja'ala asy-syamsa wa huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Allah menciptakan matahari itu dhiya'an, cahaya. Sama bahasa yang digunakan Nabi dengan sabar. Sabar itu adalah dhiya, cahaya artinya. Wal qamara nuran. Dan Allah menciptakan bulan itu sebagai cahaya juga. Apa bedanya cahayanya bulan? Apa bedanya cahaya matahari? Apa bedanya nur? Apa bedanya dhiya? Ulama tafsir, di antaranya Profesor Quraisy Shihab, beliau mengatakan Al-Quran menyebut syams atau matahari itu sebagai dhiya, dhiya'un, cahaya artinya. Sedangkan bulan disebut sebagai nur, cahaya juga artinya. Apa bedanya? Kalau dhiya'un, matahari, itu cahaya yang berasal darinya sendiri, tidak dari pantulan cahaya yang lain. Makanya disebut sebagai dhiya dalam bahasa Arab. Sedangkan bulan itu disebut sebagai nur, cahaya juga. Tapi kenapa nur? Kenapa tidak disebut dhiya? Karena bulan itu bercahaya karena memantulkan cahaya matahari. Jadi pantulan dia. Kalau matahari memancar dengan sendirinya, bukan pantulan dari alam tata surya yang lain. Sedangkan bulan itu bercahaya juga, tapi cahayanya berasal dari matahari. Nah, di sini kita kembali, salat itu nur, cahaya dia, tapi cahayanya memantul dari yang lain. Bukan salat itu sendiri yang memantulkan cahaya, memberikan cahaya. Sedangkan kesabaran disebut Nabi sebagai dhiya'un, cahaya yang memancarkan sendiri, memberi cahaya, bukan dari pantulan. Kenapa disebut demikian? Sabar adalah sumber cahaya, salat adalah cahaya yang memantul dari cahaya yang lain. Sabar itu adalah asas atau dasar dari segala macam ibadah. Salat adalah akibat dari kesabaran kita. Makanya salat itu bercahaya, tapi cahayanya dari kesabaran. Tidak mungkin orang salat kecuali kalau dia tidak mungkin orang salat terkecuali kalau dia memang tidak memiliki kesabaran. Makanya Nabi mengungkapkan bahwa cahayanya orang yang salat itu adalah pantulan dari cahaya kesabarannya. Sedangkan kesabaran itu merupakan cahaya tersendiri yang bukan merupakan pantulan dari amal ibadah yang lain. Wal Qur'anu hujjatun, ini yang terakhir. Quran adalah hujjah laka aw alaik. Quran
adalah penolongmu atau musuhmu. Hati-hati. Boleh jadi Quran itu akan menjadi sebagai penghibur kita nanti di alam kubur dan hari kiamat, atau bahkan sebaliknya. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu au kama qala alaihi salatu wassalam. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu sendiri melaknat dia. Apabila kita menjadikan Al-Quran itu di belakang kita, maka dia akan mendorong kita masuk ke dalam jurang neraka. Sedangkan apabila Quran kita letakkan dia di hadapan kita, maka dia akan membimbing kita masuk ke dalam surga. Makanya Quran itu ada dua senjata dia. Senjata untuk kita, maksudnya membahayakan kita, atau senjata yang kita gunakan untuk menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullun nasi yaghdu. Setiap manusia ada sebuah riwayat tadi malam saya baca itu cukup memotivasi juga bahwa Al-Qur'an ini nanti ini yumatsalul Qur'anu yaumal qiyamati rajulan. Allah akan menjadikan Al-Qur'an nanti pada hari kiamat seperti sosok laki-laki. Fayu'ta birrajuli qad hamalahu fakhalafa amrahu fayumatsilu lahu khasman fayaqul. Kemudian Al-Qur'an yang dijelmakan menjadi seorang manusia tadi dihadapkan kepada orang Islam, akan tetapi dia membaca Al-Quran, akan tetapi dia melanggar segala aturan yang ada di dalamnya, mengerjakan larangan, menjauhi perintah. Maka si Al-Quran yang menjelma manusia tadi berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, qad hamaltahu iyaya fabi'sa hamilin. Ya Allah, Engkau telah meletakkan aku di dalam tubuhnya dia. Engkau telah meletakkan aku di dalam tubuhnya dia, dan sungguh dia ini adalah pengemban yang paling buruk. Ta'adda hududi wa dhayya'a faraidi. Dia melampaui atau melanggar segala batasan-batasan dan menyia-nyiakan kewajiban. Wa rakiba ma'siyati, menunggangi kemaksiatanku. Wa taraka ta'ati, meninggalkan ketaatanku. Fama yazalu yaqdhifu alaihi bil hujaj. Terus demikian Al-Quran mencela dia, sampai ada yang berkatakan sya'nuka bihi, itu urusanmu nanti sama dia. Fayakhudhuhu fama yursiluhu hatta yukibbahu ala mankharihi finnar. Setelah disebut itu urusanmu nanti sama dia, maka kemudian Al-Quran yang menjelma menjadi manusia tadi menyeret orang tadi, orang Islam yang membaca Al-Quran, apalagi di sini bahasanya hamil, artinya menghafalkan Al-Quran, diseret oleh Al-Quran tadi, dilemparkan dengan wajahnya masuk ke dalam neraka. Al-Quran, artinya Al-Quran bisa menjadi musuh, bisa juga menjadi penolong. Tergantung kita menjadikan Al-Quran. Jangankan kita, dukun saja menyantet orang, Pak, itu pakai ayat Al-Quran. Ada ayatnya, tahu kita, tapi jangan disampaikan, bahaya. Jadi kadang ada orang yang menjadikan Al-Quran itu, memanfaatkan isi Al-Quran untuk merugikan orang lain. Iya, jodoh, pelet. Pelet itu ada juga. Kita belajar itu, belajar untuk mengetahui keburukannya, bukan belajar untuk dipraktekkan. Kalau dipraktekkan, wah, jadi dukun kita ini. Nah, jadi kadang dukun itu sendiri menggunakan ayat Al-Quran sebagai Sebagai alat untuk mencelakakan orang, nyantet orang pakai Al-Quran. Apalagi kalau sudah huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran atau disebut hurufut tahajji, kaf, ha, ya, ain, sad, ha, mim, ain, sin, qaf. Wah, itu kalau dipakai itu, kalau ada kalau ada rajahnya, pakai aja pukul orang tuh luar biasa itu ya. Al-Quran bisa digunakan sebagai, Al-Quran juga bisa digunakan untuk mencelakakan orang lain. Makanya Nabi, betul apa yang disampaikan oleh Nabi,
bisa dia menjadi penolongmu, bisa dia menjadi musuhmu. Kemudian dari sisi yang lain, Al-Quran dijelmakan lagi menjadi seorang manusia, kemudian dihadapkan dia dengan orang yang soleh, maka dia mengatakan, ya Allah, selama hidup engkau titipkan aku di dalam tubuhnya dia, di dalam lisannya dia, di dalam matanya dia untuk membacaku, kemudian dia ini termasuk pengemban yang paling baik. Ya Allah, dia telah menjaga batasan-batasanku, mengamalkan kewajiban yang ada di dalamku, menjauhi segala kemaksiatan dan mengikuti aturan-aturanku. Maka Al-Quran selalu memuji dia, sehingga Allah berfirman, itu urusanmu nanti dengan dia. Kemudian Al-Quran menuntun si laki-laki saleh tadi untuk masuk ke dalam syurga. Kembali bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai penuntun, tapi jika kita tidak mampu memanfaatkan Al-Quran sebaik mungkin, maka Al-Quran akan menjadi musuh kita, akan menjadi sesuatu yang akan mencelakakan kita nanti di hari kiamat. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia akan setiap harinya manusia itu fabai'un nafsahu, ada yang menjual dirinya antara dua, merdeka dari azab Allah atau menjerumuskannya dalam api neraka. Kita bangun tidur sampai ke tidur lagi, apa yang kita lakukan hanya ada dua saja. Apakah kita taat sehingga kita selamat dari azabnya Allah, ataukah kita maksiat, kita akan menjerumuskan diri kita pada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah semua disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Pada intinya ini merupakan pintu kebaikan bagi kita. Mengucapkan alhamdulillah sering-sering, mengucapkan subhanallah sering-sering, karena itu merupakan sebuah keutamaan yang besar yang dilihat oleh Rasulullah dan dikabarkan kepada kita semua. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih-lebih tadi kepada Al-Quran. Ini bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, maka kita jadikan Al-Quran sebagai bukan hanya bahan bacaan saja, tapi bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup. Kita ikuti segala perintahnya, kita jauhi segala larangannya, dan insya Allah kita selesai berbulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul